Saat ini ajaran khilafah karena pengusung utamanya katakanlah begitu, yang paling di garda terdepan mengusung ajaran khilafah ini HTI, sehingga ajaran khilafah ini dengan dibubarkannya HTI dianggap juga sebagai ajaran yang dilarang, di antara sebabnya karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, Prof. Oleh sebagian kelompok dikaitkan HTI sudah dibubarkan, terus khilafah ini juga dikatakan atau dianggap sebagai ajaran yang bertentangan atau melawan Pancasila. Tanggapannya, Prof. Secara hukum bagaimana ini, Prof? Ya, saya kembali ke Undang-Undang Ormas. Ini yang di Perpu tadi ya, saya katakan. Di pasal 59, ya, pasal 59 ayat 4, huruf C, ya, ormas itu dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ini kita pegang dulu ya, ini di pasal 59 ayat 4 huruf C. Kalau kita ngomong undang-undang harus pelan-pelan, Mas. Kita nanti kesusu ya ora ketemu meneh gitu. Lebih baik Siap, kita agak sabar sedikit, memang ini biar perlu mencerahkan, penjelasan yang Prof. baik. Betul, mencerahkan ya. secara Jadi hukum. di pasal 59 ayat 4 huruf C tadi saya sudah sebutkan bahwa ormas itu dilarang menganut, mengembangkan, ya, menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, kalau begini tok kan riweh ini mau apa saja yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini dijelaskan di dalam penjelasan undang-undang ini, ya, kita lihat di pasal 59 ya penjelasannya. Nah, yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme. Yang kedua, komunisme garis miring Marxisme Leninisme. Jadi Marxisme Leninisme, ya, komunisme itu masuk yang dilarang, atau paham lain yang bertujuan mengganti, mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan kita kan, apa itu statusnya khilafah? Apakah khilafah termasuk paham lain itu, gitu loh. Nah, kalau kita sedikit ya, saya ketahui tentang ajaran Islam. Yang ada di fikih, nah ini ada buku fikih yang sangat sederhana. Mas Nawawi saya kira juga pernah membaca ini ya, bukunya karya Fikih Islam. Ya, Fikih Islam karangan Haji Sulaiman Rosyid. Saya punya buku beberapa yang dikarang oleh profesor di Ummul Qura ya, di mana itu, di Mekah, ya, yang bicara sama disertasinya tentang khilafah yang saya baca itu didasarkan pada 66 kitab. Jadi ini bukan sembarangan kan. Artinya begini, khilafah itu adalah fakta yang ada, ya, fakta yang ada di dalam ajaran Islam, terutama di dalam fikih siasah Islam. Nah, banyak orang mengatakan khilafah itu sebagai ideologi. Tidak bisa. Khilafah itu bukan sebuah ideologi, tetapi bagian dari ajaran Islam. Kalau ditanya ideologinya khilafah apa? Ideologi khilafah ya Islam itu sendiri. Kan begitu. Jadi Islam itu juga bisa dikatakan sebagai din dan juga bisa dikatakan sebagai ideologi. Artinya apa? Kalau hanya sebagai din biasa itu kan orang mengatakan ya itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, dengan Allah, taruhlah begitu. Tidak mengatur bagaimana hubungan dengan sesama manusia, terutama bagaimana hubungan dengan soal pemerintahan, politik, dan seterusnya. Nah, masa Islam mengatur tentang politik? Loh iya, orang Islam itu sebagai agama yang sempurna. Masa Allah menurunkan sesuatu yang sempurna, ngatur negara aja nggak bisa? Nah, persoalan pengaturan negara inilah ada namanya sebuah sistem. Kapitalisme punya sistem pengaturan negara melalui apa? Demokrasi. Komunisme punya sistem pengaturan negara apa? Ya namanya otokrasi, atau mungkin bisa dikatakan ya otokrasi, ya lebih tepat otokrasi.
yang mengarah pada otoritarianisme. Terutama apa? Ya partai politik yang sebagai penguasa negara. Nah, Islam juga punya sistem pemerintahan namanya khilafah atau mungkin ada yang menyebut dengan istilahnya imamah atau apalah sebutan yang lain. Nah, ini fakta sejarah juga membuktikan kita membaca Sirah Nabawiyah, ketemu kemudian setelah Rasulullah. Kalau pas Rasulullah jelas nggak ada khilafah, Bang. Rasul sendiri itu kan sebagai pemegang kekuasaan dan juga waktu itu sebagai pemimpin agama. Ya, nah, tradisi kebiasaan yang dilakukan Rasulullah adalah kemudian yang diturunkan dan diikuti oleh para penggantinya. Namanya kan khalifah. Mulai dari khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga kemudian ada yang disebut dengan dinasti atau apalah ya namanya itu dengan Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya sampai kita kenali terakhir itu pada kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, Mas, maka khilafah itu tidak bisa kita tempatkan sebagai ideologi dan sebagai ideologi yang di pasal 59 ayat 4 huruf C sebagai penjelasan yang lain itu tidak pernah kita temukan di Indonesia ketetapan tentang khilafah itu sebagai ideologi yang terlarang. Nah, ini kita harus pegang. Kalau orang hukum itu pegangnya ya peraturan. Nah, sekarang kita cari di peraturan mana saya cari. Kalau ada yang mau berdebat dengan saya misalnya, silahkan tunjukkan kepada saya peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai misalnya keputusan menteri atau mungkin keputusan gubernur, peraturan gubernur, bupati, silahkan dicari adakah pernyataan hukum yang menyatakan bahwa khilafah itu sebagai ajaran atau sebagai ideologi yang terlarang. Nah, sehingga kita jangan gegabah, apalagi kita ini sebagai umat Islam. Lawang ajarannya sendiri kok ditakuti, dimusuhi, ya kan? Loh, ini nalarnya gimana? Jadi kalau bagi saya, loh, kalau karena ini ajaran Islam, maka boleh didakwahkan, boleh diajarkan. Tetapi saya batasi, Mas, tidak boleh ada upaya pemaksaan, apalagi penggunaan kekerasan, apalagi melakukan makar. Sudah, kuncinya kan di sana. Jadi ketika tidak ada kekerasan, penggunaan pemaksaan, tidak ada makar, mau dihukumi apa? Loh, kalau saya itu mengatakan khilafah, salahnya di mana? Ya, jadi cuma kadang-kadang ya di masyarakat itu karena ini taruhlah pengusung utamanya HTI, wah kemudian dikait-kaitkan dengan ISIS, dengan macam-macam. Kemudian kemarin juga ada yang menyatakan, loh di negara asalnya sana itu dilarang. Loh ya sangat mungkin wong Islam saja itu bisa jadi di Mekah nanti dilarang kok. Kenapa? Karena Mekah sudah misalnya loh Pak ya, atau di Arab sudah kembali menjadi negara jahiliyah. Tapi apakah dengan demikian akan mengatakan bahwa oh ajaran Islam berarti itu di negara asalnya saja sudah dipakai, nggak dipakai berarti ajaran Islam nggak boleh dipakai lagi di sini. Apa begitu? Dan kita harus ingat Mas Nawawi. Ya, Prof. Islam datang itu kan juga sesuatu yang asing kan. Bagaimana penolakannya, bagaimana Rasulullah dikejar-kejar, ya kan? Sampai ke Taif, kemudian sampai terakhir harus hijrah ke Yasrib, kemudian menjadi Madinah itu. Enggak sama, itu banyak penolakan. Tapi karena ini yakin bahwa itu wahyu dari Allah, jadi pertimbangan kita itu adalah wahyu Allah, ya tentu Allah akan mengatakan atau memberikan jaminan bahwa inilah yang paling benar untuk manusia. Nah sekarang kalau kita menanyakan, terus pertimbangannya apa itu untuk mengatakan kebenaran khilafah itu? Nah kita bisa tanya, mau kita mau melakukan atau menggunakan pertimbangan ro'yu atau nafsu, atau kita menggunakan pertimbangan wahyu. Itu saja garisnya. Kalau pakai nafsu, pakai ro'yu, ini semua dipikir pakai ini, ayo bubar semua. Tapi kita juga harus cantolkan bahwa, oh ya, ini memang Allah memberikan petunjuk bagaimana manusia mengatur sistem pemerintahan suatu negara. Apa kita kira Allah itu nggak bisa memberikan petunjuk mengatur sistem pemerintahan negara? Orang bikin manusianya aja bisa kok. Apalagi cuma bikin sistem pemerintahan. Jadi hal-hal yang
apa ya, istilah saya itu kesimpang siuran semacam ini memang kita harus perlu pertegas, kita apa ya namanya, kita koreksi supaya ya kita ini tidak semakin lama semakin tidak dewasa ketika menyikapi tentang isu-isu yang berkembang yang menurut saya ini adalah, dan bukan menurut saya saja, tapi berpedoman pada karya-karya yang ada, kitab-kitab yang ada, bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam, bukan ajaran sesat, apalagi ajaran setan. Tidak semacam itu, Mas.